semua, kembali lagi di channel Kelas Bintang. Yang kali ini yang akan saya bahas kali ini seputar telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjaman online legal. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah salah satu pinjaman online legal, yaitu Kredit Pintar. Siapa dari teman-teman semuanya yang pernah menjadi nasabah Kredit Pintar, sudah merawat pinjol Kredit Pintar bertahun-tahun dan akhirnya terpaksa telat bayar, bahkan gagal bayar? Apa saja resiko yang kalian rasakan ketika telat bayar? Mungkin ada yang lebih dari 1 tahun telat bayar di pinjol Kredit Pintar. Silahkan kalian bisa berbagi kalian dengan menuliskan di email ya. Kali ini kita akan sharing seputar pengalaman tentang dari teman-teman ketika telat bayar lebih dari 1 tahun di Kredit Pintar. Seperti kita ya tahu, pinjaman Kredit Pintar merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan status yang legal. Ketika Anda mungkin saat ini belum pernah meminjam uang di aplikasi Kredit Pintar, saya kasih tahu syaratnya hanya data di KTP, yaitu nanti misalnya kalian sudah menginstall aplikasi Kredit Pintar di Play Store, kalian untuk login, kalian harus daftar dulu, yaitu dengan cara mendaftarkan data-data kalian di KTP, kemudian mengisi data-data yang harus diisikan di aplikasi Kredit Pintar. Setelah itu kalian akan diminta untuk foto KTP, foto selfie dengan KTP, dan verifikasi wajah Anda. Nah, untuk verifikasi wajah Anda ini biasanya kalian akan diminta untuk membuka mulut, kemudian tengok kanan kiri, kemudian berkedip mata. Ketika verifikasi wajah ini sudah berlaku di bank konvensional, ketika kita mau mengajukan pembukaan rekening baru di bank konvensional, juga sudah ada yang menggunakan verifikasi wajah secara online ketika membuat rekening baru ya, ketika membuka rekening baru. Jadi buat teman-teman jangan heran ketika kalian meminjam uang di Kredit Pintar, juga pastikan akan diminta untuk verifikasi wajah, yaitu dengan mengedipkan mata, dengan tengok kanan kiri. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah banyak yang menjadi nasabah Kredit Pintar, sudah capek gali lubang tutup lubang, sudah lelah, segala yang kita punya sudah terjual karena terus-terusan berusaha menjawat pinjaman online Kredit Pintar, dan akhirnya suatu ketika kalian mentok sudah tidak punya uang lagi, sudah tidak punya kemampuan untuk membayar. Kalian pasti ketakutan dan bingung apa yang harus dilakukan. Nah, ini saya akan sharing seputar telat bayar lebih dari 1 tahun di Kredit Pintar. Ketika kalian pertama kali meminjam uang di Kredit Pintar itu, biasanya limitnya itu variatif ya, banyak pilihan juga. Yang saya bagikan ini ketika meminjam uang di Kredit Pintar sekitar tahun 2020, 2021, 2022. Jadi Kredit Pintar itu pilihan tenornya ada yang 30 hari, ada yang 2 bulan atau 3 bulan, dan untuk nilai nominal pinjaman yang bisa kita pinjam itu pertama ada Rp900.000 tenor 30 hari, lalu ada yang nominalnya bisa sampai 1 juta, 1.200.000, ada yang 2 juta, ada yang 2.300.000 rupiah, ada juga yang sampai 1 juta, 3 juta rupiah, yaitu tergantung limit yang ditawarkan pada kita oleh Kredit Pintar.
Dan apabila kita semakin lama merawat kredit pintar itu dengan pembayaran yang lancar, tidak pernah telat satu hari pun, itu limit kita akan terus naik. Akan diterus tawarkan pinjaman yang besar oleh kredit pintar tersebut. Ketika kalian mencoba meminjam kredit pintar dan setelah jatuh tempo itu tenor 30 hari bunganya itu masih 0,4% ya per hari. Jadi kalau misal pinjam 1 juta, dalam waktu 30 hari itu kalian harus mengembalikan 1.140.000 rupiah, sekitar segitu ya. Itu tahun 2019. Kalau untuk yang akhir tahun ini sudah ada aturan baru dan akan diberlakukan di awal tahun 2024, di mana bunga pinjaman online legal itu 0,3% per harinya. Maksimal itu ya, di luar biaya pelayanan, di luar biaya administrasi di awal. Nah, dulu juga ketika meminjam uang di kredit pintar itu juga ada yang dipotong di awal, tapi tidak terlalu besar. Untuk di tahun-tahun di 2019, 2020 itu tidak ada potongan di awal. Jadi kalau misalkan pinjam 1 juta, cairnya juga 1 juta rupiah ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk kredit di kredit pintar. Nah, dan selanjutnya ketika kalian terus merawat pinjaman online dan tidak mampu membayar lagi dan telat bayar bahkan lebih dari 1 tahun, apa yang kalian rasakan selama proses menjadi nasabah kredit pintar itu dari awal misalkan sudah 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, bahkan sudah melebihi 1 tahun itu menjadi nasabah menjadi kredit pintar. Ketika beberapa tahun yang lalu di akhir tahun itu kredit pintar tiba-tiba menaikkan perhitungan persentase bunganya. Ada sekitar di tahun 2022 itu kalau kita sudah loyal menjadi nasabah kredit pintar, ada saatnya di akhir tahun itu kredit pintar menaikkan nilai persentase bunganya. Nah, yang dari 0,4% per hari dengan pinjam 1 juta, cairnya juga 1 juta. Tidak ada potongan di awal dan dalam waktu 30 hari harus mengembalikan 1.340.000. 1.040.000, maaf. Dan ketika kalian meminjam di tahun 2022 sekitar bulan Oktober itu kredit pintar menaikkan suku bunga, menaikkan persentase bunganya, di mana ketika kalian meminjam 1 juta, kalian tidak cair 1 juta, tapi ada potongan administrasi di awal. Lalu setelah itu cicilannya juga atau pembayarannya juga berubah, jadi lebih mahal. Lebih dari 1.140.000. Jadi harus berhati-hati ya untuk kalian jika mengalami untuk saat ini yang masih menjadi nasabah kredit pintar dan mengalami kenaikan bunga, tiba-tiba bunganya berubah lebih mahal dan ada potongan administrasi di awal. Nah, di situ kalian harus stop pembayaran karena nanti kalian akan digiring ke lingkaran hutang yang semakin besar dan bunga yang tinggi. Lalu ada potongan biaya administrasi di awal dan biaya apapun itu. Yang jelas kalau kalian mengalami hal itu lebih baik stop pembayaran, jangan dilanjutkan. Lebih baik gagal bayar. Kalau misalkan kalian sudah gagal bayar, memutuskan gagal bayar itu dari bulan pertama sampai bulan kedua mungkin masih ditagih, diteror dengan berbagai macam versi telepon, SMS, dan sebagainya. Itu banyak ya diantarkan oleh DC-DC di kredit pintaran. Kita tidak perlu takut menyikapi semua itu. Kalau memang kalian sanggup, kalian kuat, lebih baik kalian jangan merespon
pesan itu lebih baik dibiarkan saja. Itu penagihan dari DC pinjaman online kredit pintar tersebut. Begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat informasi kali ini. Jangan lupa untuk menantikan video selanjutnya dari Kelas Bintang. Terima kasih.